Pemirsa, viral di media sosial, sebuah video amatir menunjukkan belatung di menu makanan bergizi gratis untuk siswa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Lebih miris lagi, temuan belatung ini terjadi di dua sekolah sekaligus. Viral di media sosial unggahan siswa SMAN dan SMKN di Tuban, Jawa Timur yang merekam belatung dalam menu makanan bergizi gratis yang berisi nasi dan ayam. Rekaman tersebut kemudian beredar luas melalui grup media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat Tuban. Pihak penyedia atau Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi. Namun, Camat Tambak Boyo membenarkan kejadian tersebut dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan bergizi gratis. Kemarin informasinya 2 titik di SMK sama di SMA. Sementara itu laporan yang kami terima. Hampir keseluruhan kotak makannya atau hanya 1-2 ada yang tinggi? Kelihatannya informasinya kemarin ada 4. Pihak Kecamatan Tambak Boyo berharap kejadian ini tidak terulang. Penyedia layanan diminta untuk lebih teliti, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian makanan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang wanita parubaya di Asahan, Sumatera Utara, nekat membuka pakaiannya usai kepergok penjaga laundry tengah membongkar laci kasir. Sementara seorang bocah dianiaya lantaran dituduh mencuri oleh tetangganya sendiri. Inilah aksi seorang wanita yang masuk ke tempat gerai usaha laundry pencucian baju di Jalan Sisingamangaraja, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saat penjaga kasir terlihat tidak berada di tempat, pelaku dengan leluasa menyisir meja dan lokasi sekitar, bahkan berupaya membongkar laci yang berisikan sejumlah uang. Namun saat pelaku berupaya mencuri barang, aksi pelaku kepergok penjaga kasir. Penjaga kasir panik meneriaki pelaku dan pelaku kemudian keluar. Namun saat di depan gerai, pelaku nekat membuka pakaian baju dan celananya. Pelaku yang belum berhasil melakukan aksi dugaan pencuriannya langsung kabur. Aksi pencurian di saat suasana sepi memang kerap terjadi di kota Kisaran. Warga berharap pelaku dapat diamankan pihak kepolisian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Inilah video viral yang mempertontonkan seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Korban dipukul oleh seorang wanita dan remaja dengan kondisi tangan dipegang oleh seorang pria dewasa yang diketahui tetangga korban sendiri. Korban berteriak meminta ampun dan menangis agar tidak dianiaya. Korban mengalami luka lebam di kepala dan luka lecet di kaki akibat dianiaya tetangganya sendiri. Korban diketahui masih berusia belasan tahun ini dituduh mencuri bawang oleh pelaku. Dituduh maling bawang, Pak. Padahal? Dah kate barang tuh, dah kate. Dia tidak maling, tidak. Anak kita posisi lagi main di situ. Iya, lagi main. Dia nih lagi ke pasar sama neneknya, dijemput. Diajak balik ke rumah. Sampai rumah langsung di ini kan. Digebuknya gitu. Siapa yang mukulin itu? Emaknya sama anaknya. Nah, yang ada lanang sikau itu siapa? Itu tetangganya itu, Pak. Atas kejadian tersebut, korban bersama orang tuanya telah melaporkan kejadian penganiayaan itu ke Mapolda, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar. Saat akan ditertibkan, kendaraan yang diduga menyalahi aturan, sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya 2 personil Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Akibat pemukulan tersebut, salah seorang personil Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum Usuh.
melakukan penggembosan, kita dihalangi sama sejumlah petugas pikir. Kita dihalang lagi sampai kita diginiin, didorong-dorong, baru ada teman saya yang kena pukul. Yaitu teman dari patroli juga, Erik Ginting, dan sekarang diopname. Kasus pemukulan personil di Sub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sebuah kamera warga merekam dugaan penelantaran pasien miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat. Videonya pun viral di media sosial. Kejam sekali sih Bu, Rumah Sakit Gunung Jati Bu. Orang lagi pemulihan, recovery. Sebuah video yang merekam dugaan penelantaran pasien miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon viral di media sosial. Tampak seorang pria terbaring lemas dengan kondisi memprihatinkan. Disebut tak diberi makan selama 3 hari lantaran tak mampu membayar biaya administrasi rumah sakit. Manusianya gimana Pak? Dari pagi nggak makan tuh Pak, sampai lemes. Sementara pihak rumah sakit mengaku pasien datang dengan tidak dilengkapi BPJS sehingga dianggap pasien umum. Namun begitu lantaran perlu adanya penanganan serius, pasien tetap dilayani sesuai dengan prosedur. Di awal sudah teridentifikasi bukan pasien peserta BPJS. Mulai hari Senin itu juga petugas kami, pegawai kami maupun MPP sudah berkomunikasi, tapi kebetulan yang menunggu pasien tersebut adalah orang tua laki-lakinya. Lantaran pasien ternyata dari keluarga tidak mampu, pihak rumah sakit kemudian memperbolehkan pulang pasien tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, tren joget pacu jalur yang mendunia malah disalahartikan oleh sejumlah pemuda di Lampung. Bukannya menari di atas perahu seperti video viral aslinya, mereka malah bergaya di atas mobil saat melintas di jalan tol. Dalam video yang beredar, seorang pemuda terlihat berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas tol Trans Sumatera KM 58 Bekauheni Terbanggi Besar. Pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur, namun caranya salah. Mereka bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukan menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Satuan PJR di Telantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Selain membuat video permohonan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.